A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki iku bab i'rab. Wa in turid an ta'rifal i'raba litaktafi fi nutkika shawaba. Wa in turid lan lamun ngarepaken sira an ta'rifa ing yen tawuru sira al i'raba ing i'rab litaktafi darapon yen ta anut sira fi nutkika ing dalam ucapan sira as-shawaba ing bener. Fa innahu birrab'i summal jarri wan nasbi wal jazmi jami ayajri. Fa innahu mangkas tuna i'rab birrab'i iku kelawan rafa summal jarri kari-kari jer wan nasbi lan nasab wal jazmi lan jazm jami'an hale sekabeh yajri iku berlaku iya kabeh rafa jer nasab jazm. Farrab'u wan nasbu bila mumani'i qad dakhala fil ismi wal mudhari'i. Farrab'u mangkau tawi rob-ropa wan nasbulan nasab bila mumani kelawan tanpa perkara kang nyegah qad dakhala iku teman-teman manjing iya rofa lan nasab fil ismi dalam isim wal mudhari lan fil mudhari. Wal jarru yasta'siru bil asma'i wal jazmu fil fi'li bilam tirai. Wal jarru lan utawi rob jer yasta'siru iku mempengaruhi iya jer iku ngelabeti iya jer iku khusus iya jer bil asma'i kelawan pira-pira isim wal jazmu lan utawi rob jazm pil fi'li iku ing dalam fi'il bilam tiroi kelawan tanpa mang-mang. Farab udamu akhiril hurufi wan nasbu bil fathi bila wukufi. Farab mangkau tawi rob rofa domu akhiril hurufi iku doma akhire pira-pira huruf wan nasbu lan utawi rob nasab bil fathi iku kelawan fathah bila wukufi kelawan tanpa waqaf. Wal jarru bil kasroti litabini wal jazmu fis salimi bitaskini. Wal jarru lan utawi rob jar bil kasroti iku kelawan kasro litabini kedua ngejelasaken. Wal jazmu lan utawi rob jazm fis salimi ing dalam fiil kang salim fiil kang selamat fiil sahih bitaskini iku kelawan sukun. Bab selanjutnya menjelaskan tentang i'rab. I'rab itu secara bahasa lugotan maknanya adalah al-bayanu. Al-bayanu artinya menjelaskan. Jadi setiap menjelaskan sesuatu itu namanya i'rab secara bahasa. Tapi secara bahasa itu tidak dipakai, tidak digunakan. Yang dipakai itu adalah secara istilah. Nah, i'rab di sini secara istilah ulama nahwu itu apa? Kalau kita lihat pengertiannya di kitab Jurumiyah itu adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdon au takdiron. Jadi yang dimaksud i'rab secara istilah ulama nahwu itu adalah perubahan akhir dari kalimat-kalimat. Kenapa berubah? Karena adanya amil yang masuk pada kalimat-kalimat tersebut. Baik perubahannya secara lafad atau secara takdir. Jadi kalimat itu sebelum adanya amil, sebelum diamalkan oleh amil, dia itu mauquf. Tidak disebut mabni, tidak disebut mu'rab, tidak disebut rafa, tidak disebut nasab dan seterusnya. Dia disebut mauquf. Kenapa? Karena belum diamalkan oleh amil. Nah, baik kalimat isim ataupun kalimat fi'il ya. Tapi kalau fi'il itu hanya pada fi'il mudhari saja. Kenapa? Karena fi'il madi hukumnya mabni, fi'il amar hukumnya mabni. Yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari saja. Hukum asal fi'il adalah mabni, sedangkan hukum asal isim adalah mu'rab. Nah, jadi i'rab itu perubahan di akhir kalimat, baik kalimat isim ataupun kalimat fi'il ya. Misalnya contohnya zaidun, zaidan, zaidin. Nah, itu huruf akhirnya berubah. Dan dindun itu namanya i'rab. Nah, kalimat yang bisa di-i'rabi secara jelas ya, itu namanya isim mu'rab. Tapi kalau kalimat yang di-i'rabi tidak secara jelas,
secara takdir itu dia isim mu'tal, baik itu isim maksur ataupun isim mangkus, dia tetap mengalami i'rab, cuman i'rabnya itu enggak jelas secara zahir. Kenapa? Karena dia hukumnya mabni. Artinya mabni itu tetap ketika dia kemasukan amil, nanti perubahannya itu secara takdir saja. Nah, secara takdir ini ada yang namanya ta'adzur, ada yang namanya sikol. Ta'adzur itu bagi isim maksur, sedangkan sikol itu bagi isim mangkus. Isim maksur itu huruf akhirnya alif, kalau mangkus huruf akhirnya iya. Misalnya perubahan di dalam fiil yadribu, lam yadrib, lay yadriba. Nah, itu huruf terakhirnya berubah, huruf akhirnya berubah. Dia dinamakan mu'rab, fiil mu'rab. Kata ki musonib, wa in turid an ta'rifal i'raba litaktafi fi nutkika shawaba. Ketika kamu menginginkan untuk mengetahui i'rab, apa i'rab, bagiannya ada berapa, ciri-cirinya apa aja. Kenapa kita harus mengetahui i'rab ki musonib? Litaktafi fi nutkika shawaba, supaya ucapanmu, pembicaraanmu, perkataanmu itu mengenai kebenaran, tepat sasaran, tidak salah, tidak melenceng. Makanya kita perlu mengetahui yang namanya i'rab, perubahan-perubahan di dalam bahasa Arab. Ada berapa ki musonib? Fa innahu birraf'i sumal jarri wan nasbi wal jazmi jami ayyajri. Jadi i'rab itu di sini dibagi 4 ya. Sama saja di kitab-kitab yang lain pun sama. I'rab ada 4. Yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua di sini i'rab jar. Jar dulu ya, untuk supaya nadomnya enak. Kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab jazm. Jami ayyajri, semuanya ini berlaku bagi kalimat-kalimat, baik itu kalimat isim ataupun kalimat fiil. Kalimat isim nanti bisa dibaca rafa, bisa juga dibaca jar, bisa juga dibaca nasab. Kalimat fiil pun sama, bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, nanti bisa dibaca jazm. Rafa misalnya Zaidun muslimun. Nanti ropa juga ada yang namanya ropanya itu dengan zohir, domah zohir ya. Ada yang ropanya itu muqaddar. Sama nasob juga demikian, ada nasobnya itu dengan fathah zohir, ada juga fathah muqaddar. Jernya ada yang zohir, ada yang muqaddar. Nah, tanda asli i'rab ropa itu dengan domah, nasob itu dengan fathah, jar itu dengan kasroh, jazm itu dengan sukun. Nah, ini adalah tanda asli ya, tanda asli. Nanti ada yang namanya bukan tanda asli, i'rab niyabah disebutnya. Kalau tadi ropa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun, itu i'rab asli. Nanti ada yang ropanya bukan dengan doma, ada yang nasabnya bukan dengan fathah. Nah, itu namanya i'rab niyabah. Itu namanya cabang ya, cabang. Farrob wan nasbu bila mumani'i qad dakhala fil ismi wal mudhari'i. Kemudian kata ki musonif, farrob wan nasbu bila mumani'i qad dakhala fil ismi wal mudhari'i. Nah, i'rab rafa dan juga i'rab nasab tanpa adanya perkara yang menghalangi terhadap i'rab tadi, dia itu keduanya masuk kepada isim dan juga kepada fi'il mudhari'. Jadi ini adalah i'rab yang mustarak. Dia bisa masuk pada kalimat isim, bisa juga masuk pada kalimat fi'il, tapi fi'ilnya khusus pada fi'il mudhari' saja. Karena fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. Isim bisa rafa, isim bisa nasab. Fi'il mudhari' bisa rafa, fi'il mudhari' juga bisa nasab ya.
Kenapa isim dibaca rofa? Kenapa? Karena jawabannya adalah sedang menjadi salah satu isim marfu. Apa aja isim marfu? Kalau di kitab Jurumiyah ada 7. Menjadi mubtada, menjadi khobar, menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il. Nah itu rofaknya. Kenapa isim itu dibaca nasob? Karena sedang menjadi salah satu isim mansub. Kalau di Jurumiyah ada 15. Apa aja? Jadi maf'ul bi, jadi tamyiz, jadi hal, jadi istisna, jadi maf'ul mutlak, jadi maf'ul min ajli, dan seterusnya. Kenapa isim itu dibaca jer misalnya? Karena kemasukan huruf jer, atau karena menjadi mudhof ilaih, atau karena dia jer bitawahum, atau karena menjadi tawabi. Kemudian kenapa fi'il mudhari itu rofa? Karena belum adanya amil nawasib dan amil jawazim yang masuk pada fi'il mudhari tadi. Kenapa fi'il mudhari dibaca jazm? Karena dimasuki amil jawazim. Kenapa fi'il mudhari dibaca nasab? Karena dimasuki oleh amil nawasib. Nah, seperti itu. Wal jarru yasta'siru bil asma'i wal jazmu fil fi'li bilam tiroi. Kemudian wal jarru yasta'siru bil asma'. I'rab jar itu dia mempengaruhi khusus masuk pada isim-isim saja. Kemudian jazm itu bil fil fi'li bilam tiroi. Jadi jazm itu khusus dia masuk kepada fi'il saja tanpa ragu, tanpa mang-mang. Ini sama saja ya. Seperti di kitab Alfiyah begini, di kitab Jurumiyah pun sama begini, cuman beda redaksi saja. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. Nah, jadi isim itu khusus dengan jar, fi'il itu khusus dengan jazm. Contohnya misal kemasukan huruf jar bi zaidin minal masjidi fil baiti dan seterusnya. Itu tandanya dengan ejernya dengan kasroh. Tapi nanti di depan ada ya, ejernya bukan dengan kasroh. Nanti i'robnya i'rob niyabah. Nanti dilihat saja isimnya. Apakah dia isim mufrad, apakah isim tasniyah, apakah isim jama, apakah isim soheh, apakah isim mu'tal. Nanti tanda ejernya itu bermacam-macam, berbeda-beda ya. Tinggal dilihat saja, itu yang paling penting. Pokoknya setiap kalimat isim dia bisa menerima i'rab jar. Tanda asli jar itu ya dengan kasroh. Baik isim mufrad nanti ya bisa menerima jar, tasniyah bisa menerima jar, jama bisa menerima jar, cuman tanda jarnya berbeda. Kemudian fi'il itu jelas ya, dia jazm. Contoh yang paling simpel misal lam yadrib, lam yansur. Nanti ada juga yang tanda jazmnya itu bukan dengan sukun ya. Tanda jazm aslinya itu dengan sukun. Setiap kalimat fi'il yang jazm dimasuki oleh amil jawazim, maka tandanya dengan jazm. Tapi nanti ada yang enggak dengan sukun, yaitu fi'il mudhari mu'tal, fi'il mudhari af'alul khamsah. Kalau fi'il mu'tal akhir ya, atau bina nakis seperti goza yagzu, itu jazmnya bukan dengan sukun, itu masuknya i'rab niyabah. Af'alul khamsah juga begitu. Kalau fi'il mu'tal akhir, fi'il bina nakis, jazmnya membuang huruf elat, huruf terakhir. Goza yagzu, lam yagzu, wawunya dibuang. Roma yarmi, lam yarmi, ya-nya dibuang. Kalau af'alul khamsah hadzfunun, tanda jazmnya lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi, asluhunya yadribani, tadribani, dan seterusnya. Farrob udammu akhiril hurufi wan nasbu bil fathi bila wukufi. Nah, kemudian rofa itu tanda akhirnya adalah dengan domah di akhir-akhir kalimat, kata Ki Musonib. Farrob udammu akhiril hurufi,
I'rab rofa itu cirinya adalah dhammah pada akhir-akhir kalimatnya. Ini masih menjelaskan tentang i'rab asal. Rofa dengan dhammah. I'rab asliyah. Wan nasbu bil fathi bila wuqufi. I'rab nasab itu cirinya apa? Cirinya dengan fathah huruf akhirnya. Ra'aitu Zaidan la yadriba, misal itu fathah, jelas dia menjadi kalimat yang beri'rab nasab. Tapi kata musonif di sini bila wukufi, dengan tanpa wakof. Kalau wakof ya berarti huruf terakhirnya itu enggak dibaca. Kenapa? Karena wakof itu kan biasanya sukun ya. Innaka hamidum majid, dibacanya wakof. Wal jarru bil kasroti litabini wal jazmu bisalimi bitaskini. Nah, kemudian i'rab jar itu tanda aslinya bil kasroti dengan kasroh ya. Litabini untuk menjelaskan perbedaan antara isim dan fiil. Dia masuk khusus pada kalimat isim saja. Jadi setiap kalimat isim jar, tanda asli jarnya itu dengan kasroh. Wal jazmu bisalimi bitaskini. Kemudian i'rab jazm itu dia tandanya dengan sukun bagi fiil yang sahih, bagi fiil yang salim, bukan fiil mu'tal akhir, bukan fiil bina naqis ya. Lam yadrib, lam yansur. Kalau bina naqis nanti dia jazmnya membuang huruf elatnya. Kalau af'alul khamsah berarti hadzfun nun. Jadi i'rab itu ada 4 ya, rofa, nasab, jar, jazm. Kalau rofa itu secara bahasa artinya apa? Artinya luhur, al-uluwu, tinggi. Sedangkan secara istilah rofa itu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa ma naba anha. Yaitu perubahan yang dikhususkan cirinya adalah dhammah. Cirinya adalah dhammah dan yang mengganti dari dhammah. Itu pengertian secara istilah. Nasab apa? Secara bahasa lugotan, nasab itu al-istiqamah, artinya jejeg. Sedangkan secara istilah apa nasab itu? Taghyirun mahsusun alamatuhu al-fathatu wa manaba anha, yaitu perubahan yang dikhususkan pada sebuah kalimat. Ciri perubahan tersebut huruf akhirnya adalah fathah dan yang mengganti dari fathah. Kemudian khafad itu apa? Atau jar ya. Secara bahasa artinya at-tadhallul atau al-khudu. Tadhallul itu rendah, hina. Kenapa? Karena jar itu barisnya ada di bawah, kasroh. Nah, dia secara istilah adalah taghyirun makhsusun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Jadi perubahan yang dikhususkan, ciri perubahannya itu dia dengan kasroh dan yang mengganti dari kasroh. Yang terakhir adalah jazm. Jazm itu secara bahasa apa? Lugotan artinya adalah al-qat'u, mutus. Mutus dari harokat ya. Jadi enggak berbunyi, mati. Sedangkan secara istilah jazm itu adalah taghyirun mahsusun alamatuhu as-sukun wa manaba anhu. Jadi perubahan yang dikhususkan, ciri perubahan tadi pada sebuah kalimat cirinya adalah dengan sukun dan yang mengganti dari sukun. Jadi ini masih menjelaskan tentang i'rab asal. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Tapi nanti di depan ada pembahasan tentang i'rab niyabah. Di kitab jurumiyah juga sama ya. I'rab dibagi 2. Ada i'rab bil harokat, ada i'rab bil huruf. I'rab bil harokat itu dengan apa? Dengan harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasroh, harokat sukun. Nah, itu namanya i'rab bil harokat. Sedangkan i'rab bil huruf itu ya dengan huruf waw, dengan huruf nun, dengan huruf alif, dengan huruf iya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.